Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lena Puspitasari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku bikin kue basah dari olahan singkong dan santan. Rasanya enak banget, cocok untuk sajian acara di rumah, isian snack box, atau ide jualan. Bahan yang digunakan juga ekonomis dan cara buatnya juga mudah. Yuk, yang penasaran gimana cara aku buatnya? Simak videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Oke bun, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Di sini aku sudah siapkan 1 kilo singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih, akan kita haluskan terlebih dahulu. Bisa diparut atau di blender. Setelah dihaluskan, singkongnya dibagi 2 sama rata. Langkah berikutnya kita akan bikin adonan singkong rasa pandan. Di sini ada 500 gram singkong yang tadi sudah dihaluskan, ditambah dengan 140 gram gula pasir dan 75 gram tepung tapioka. Selanjutnya masukkan 200 ml santan. Di sini aku peroleh dari 100 ml santan instan ditambah dengan air. Tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh garam dan pasta pandan secukupnya. Kemudian semua bahan ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata bun. Untuk adonan singkong pandannya kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya 500 gram singkong yang sudah dihaluskan, tambahkan dengan 140 gram gula pasir dan 75 gram tepung tapioka. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili. Kalau nggak ada yang cair, kalian bisa pakai yang bubuk. Masukkan 200 ml santan. Di sini aku peroleh dari 100 ml santan instan ditambah dengan air. Kemudian semua bahan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah semuanya tercampur, kita akan tambahkan dengan setengah sendok teh pemutih makanan food grade dan wajib banget dilarutkan dengan air yang panas. Setelah larut, bisa langsung kita tuang ke dalam adonan dan diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata bun, bisa kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan loyang ukuran 20 x 20, lalu oles dengan minyak ke seluruh permukaannya biar nanti kuenya nggak lengket. Langkah berikutnya kita akan ambil adonan pandan sebanyak 200 ml. Jangan lupa sebelum kita tuang ke dalam gelas takar, adonannya diaduk terlebih dahulu. Langsung aja kita tuang ke dalam loyang yang sudah dioles minyak tadi, dirapihkan dan diratakan. Dan ini bisa langsung kita kukus ya. Untuk kukusannya jangan lupa dipanaskan sebelum digunakan, airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Ini kita kukus kurang lebih 7-10 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Adonan pandannya sudah matang bun, sekarang bisa kita tambahkan adonan putih sebanyak 200 ml. Kita rapihkan dan ratakan kembali dan hati-hati ini panas ya teman-teman.
Kita kukus lagi selama 7-10 menit. Kalau kuenya sudah matang, bisa kita angkat dan tunggu sampai dingin baru kita keluarkan dari loyang. Sebagai pelengkapnya di sini aku sudah siapkan kelapa parut, tambahkan dengan sejumput garam lalu dikukus. Ini kuenya sudah dingin, sudah nggak panas lagi. Sekarang bisa kita keluarkan dari loyangnya. Sebelum kita keluarkan, disisir dulu pinggirannya seperti ini biar lebih mudah. Selanjutnya kita akan gulung kuenya seperti ini ya teman-teman. Nah ini kuenya sudah jadi ya teman-teman, selanjutnya bisa kita potong. Untuk ukuran dan banyaknya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kuenya lembut banget, tampilannya juga cantik, ini rasanya enak banget walaupun keesokan hari kuenya masih tetap lembut. Satu lonjor ini aku potong menjadi 8 buah kue ya bun. Untuk jualan kalian bisa jual satu lonjoran atau satuan kayak gini. Kemasannya menggunakan mika plastik, ukurannya disesuaikan besar kecilnya kue. Selain untuk jualan atau isian snack box, kue ini juga enak jadi teman minum kopi di saat santai bareng keluarga. Cocok juga sebagai cemilan saat nonton TV atau ngobrol bareng teman. Nah ini dia bun, kuenya sudah aku potong-potong semua, tampilannya cantik banget dan rasanya dijamin enak. Teksturnya lembut dan kenyal. Rasanya manis, gurih, teksturnya lembut dan kenyal. Ini recommended banget buat kalian coba di rumah ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di videoku selanjutnya.